Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Islam dengan berlumuran darah, dengan berhujankan anak panah hanya untuk menegakkan kata la ilaha illallah di permukaan bumi ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Surina Nurpalinda Sukran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fikih sosial sebagai tugas mata kuliah saya di Kemuhammadiyaan. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam mengenai fikih sosial, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih sebenarnya itu fikih. Fikih adalah sebagai formulasi pemahaman syariat yang memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu untuk membangun perilaku setiap individu muslim yang berdasarkan akidah, syariah dan akhlak. Dan yang kedua itu untuk merealisasikan sebuah tatanan kehidupan sosial masyarakat yang memiliki jati diri, keadilan, persamaan dan kemitraan dalam rangka mewujudkan tatanan sosial yang ideal. Pembidangan fikih harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan fikih sosial. Fikih sosial itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu fikih dan sosial. Fikih secara etimologi berarti pemahaman secara mengglobal, pemahaman secara mendetail, atau juga ilmu hukum syara yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun hakikat dan makna sosial. Berbicara tentang makna sosial itu bagaimana tingkat kepekaan masyarakat di dalam kehidupan bermasyarakat, ataupun bagaimana masyarakat melihat atau memperhatikan kepentingan umum. Dan juga yang kedua itu pandangan Muhammadiyah terhadap interaksi sosial. Berbicara tentang interaksi sosial adalah hubungan ataupun komunikasi yang dilakukan antara satu orang atau dua orang lainnya. Di dalam pandangan Muhammadiyah sebenarnya itu interaksi sosial itu sangat perlu ya, entahkah itu di dalam masyarakat, itu perlu dikarenakan itu sebagai entahkah itu memberikan informasi atau menyampaikan informasi kepada masyarakat itu sendiri. Yang salah itu dalam melakukan interaksi sosial itu yang pertama itu semacam menjelek-jelekkan orang, menceritakan ataupun menghibah ataupun menggosip orang, itu yang salah. Yang ketiga itu fikih informasi Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Pustaka dan Informasi telah merilis bukunya mengenai informasi Muhammadiyah. Ini sebenarnya itu sebagai tingkat kepedulian Muhammadiyah terhadap masyarakat mengenai media sosial itu sendiri. Dikarenakan melihat sekarang bahkan anak-anak kecil pun sekarang sudah mengetahui semacam apa itu WhatsApp, YouTube dan lain-lain. Nah, di sini Muhammadiyah menerbitkan buku informasi ini sebagai panduan kepada masyarakat agar dapat menggunakan media sosial dengan baik. Dan juga ini masyarakat juga perlunya tuntunan hidup di era informasi, di mana sekarang itu semuanya serba cepat atau dikarenakan derasnya aliran informasi. Di sini juga di dalam fikih informasi Muhammadiyah, di sini juga dijelaskan bagaimana cara kita kayak beretika dalam bermedia sosial dan juga digunakan untuk apa sih sebenarnya itu media sosial, dalam apakah ini bisa
sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dan juga media sosial ini di dalam Muhammadiyah mengajarkan kita untuk melakukan dakwah ataupun semacam sarana dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang keempat itu fikih media sosial. Berbicara tentang kemajuan ilmu teknologi sekarang itu semakin pesat ya, yang membuat orang semakin mudah mendapatkan informasi, menyampaikan informasi dan memberikan informasi kepada orang-orang pun. Jadi masyarakat di sini perlu mendapatkan paduan yang berisikan nilai, prinsip dan kaidah tentang bagaimana sih seharusnya memanfaatkan dan menggunakan media sosial itu sendiri sebagai media sosial itu sebagai dunia baru bagi mereka. Jadi agar tidak terjebak pada hal-hal yang buruk ataupun atau menyebarluaskan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Di sini Muhammadiyah sudah menjelaskan bagaimana itu baiknya berkomunikasi, bermedia sosial. Adapun juga sudah dijelaskan bagaimana caranya beretika dalam bermedia sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridhahu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.